Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatah Yolandanu, anggota KKN Divisi 9D3 Dusun Cipoko, Sumbermulyo, Bantul. Di sini, saya akan membagikan materi terkait dengan pemanfaatan layanan Google Form. Selamat menonton. Jadi, apa itu Google Form? Google Form merupakan layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan survei dan tanya jawab menggunakan fitur formulir online yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan menggunakan layanan Google Form ini, kita akan dapat dimudahkan karena Google Form dapat meminimalkan tenaga, biaya, dan juga waktu. Untuk menggunakan layanan Google Form ini, berikut merupakan langkah-langkahnya. Baiklah, untuk mengakses Google Form, kita dapat mengetikkan pada search bar Google Form. Lalu kita mencari situs yang digunakan untuk menyediakan layanan Google Form dari Google sendiri. Pada page ini atau halaman ini, kita bisa memilih Google Form dengan mengklik tombol buka Google Formulir. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apakah kita ingin membuat kuesioner secara kosong atau beberapa pilihan template yang sudah disediakan oleh Google. Pada kasus ini, kita gunakan yang kosong. Di sini ada beberapa elemen seperti pertanyaan dan juga beberapa jawaban yang akan kita gunakan. Dan juga ada judul dari formulir yang akan kita buat serta deskripsi. Saya buat saja contohnya. Setelah itu pada elemen yang di bawah, kita bisa mengetikkan judul dari pertanyaan yang ingin kita ajukan. Setelah kita mengisi pertanyaan yang diajukan, kita dapat memberikan beberapa pilihan untuk jenis jawaban. Untuk nama, biasanya kita menggunakan jawaban singkat. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti jawaban singkat untuk jawaban berupa teks yang akan diketikkan oleh pengguna. Untuk paragraf, itu kurang lebih sama seperti jawaban singkat, hanya saja isinya dapat kita isi dengan beberapa teks yang banyak. Selanjutnya ada pilihan ganda, ini seperti beberapa pilihan radio button seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada kotak centang atau radio box, drop down, dan lain sebagainya. Kita pilih jawaban singkat. Nah, nanti user akan mengisi pada teks jawaban singkat di bawah ini. Selanjutnya, klik wajib diisi agar form ini wajib diisi oleh user sehingga datanya tidak kosong. Untuk menambahkan pertanyaan, kita dapat mengklik tanda bulat plus tambahkan pertanyaan. Nah, di sini misalkan saya bertanya apakah Nah, untuk pertanyaan seperti ini, biasanya kita jarang menggunakan teks jawaban singkat. Maka kita dapat menggunakan pilihan ganda. Kita ganti isi teksnya seperti ya. Nah, setelah itu, untuk menambahkan jawaban lagi, kita dapat mengklik bagian bawah yang sudah kita isi tadi. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Untuk kasus selanjutnya, kita dapat menggunakan checkbox. Contohnya seperti ini.
Nah, di sini kita pilih kotak centang, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu checkbox. Seperti contoh sebelumnya, kita dapat mengisi jawaban yang ingin kita gunakan. Yang pertama yaitu selanjutnya kita bisa menambahkan lagi jawaban di bawah dari jawaban yang pertama. Untuk form selanjutnya kita dapat menggunakan drop down atau form dengan jawaban yang akan bergulir ke bawah apabila user atau pengguna mengklik jawaban tersebut. Setelah itu ada juga form yang dapat kita gunakan untuk mengupload file. Biasanya dapat berupa gambar, serta dokumen dan lain-lain. Nah, di sini kita dapat mengatur apakah file yang di-upload dapat berupa semua file atau hanya jenis file tertentu. Misalkan kita klik file tertentu, maka di sini ada beberapa pilihan. Karena kita memberikan pertanyaan bukti kerja bakti, maka yang paling cocok untuk menjadi bukti tersebut yaitu gambar. Kita dapat mengatur jumlah maksimum file 1, 5, sampai 10, kita pilih saja 1. Untuk ukuran file maksimal, kita dapat mengatur jumlah besar maksimal filenya. Selanjutnya ada skala linear. Skala linear ini merupakan skala dari 1 atau 0 hingga ke skala selebihnya. Misalkan kita memberi pertanyaan seberapa aktif tetangga Anda bekerja bakti, kita dapat memberikan jawabannya berupa skala linear dari 1 hingga beberapa, seperti itu. Selanjutnya kita dapat memberikan label, ini berupa opsional, apakah kita mau mengisi atau tidak. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada isi pilihan ganda dan juga petak kotak centang. Ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu radio button dan juga checkbox atau kotak centang. Hanya saja tampilannya berupa baris dan kolom. Ini kita lewati saja. Selanjutnya ada tanggal, di mana pengguna atau user yang mengisi formulir ini dapat mengisi dalam format tanggal. Dan juga ada waktu. Waktu ini berupa jam. Setelah itu ada beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk mengatur formulir ini. Yang pertama itu ada menu hapus untuk menghapus formulir. Misalkan kita tidak ingin menggunakan waktu, maka kita dapat menghapus.
Selanjutnya ada menu untuk mengcopy formulir yang kita buat. Itu ada di menu duplikasikan. Ketika kita klik, maka akan muncul form yang sama dengan pertanyaan yang sama dan format yang sama. Nah, menu ini kita dapat gunakan apabila ada beberapa jenis formulir yang sekiranya mirip. Setelah formulir kita sudah jadi, maka selanjutnya kita dapat mengirimkan formulir ini untuk dapat kita publikasikan kepada orang-orang. Di sini ada checkbox untuk memperpendek URL atau memperpendek link yang kita punya. Kalau kita klik, maka link tersebut akan dipersingkat. Selanjutnya kita dapat menyalin link tersebut untuk dapat kita kirim kepada masyarakat atau orang-orang yang akan mengisi formulir tersebut. Pada Google Form ini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan, diantaranya adalah sesuaikan tema. Apabila kita ingin menggunakan beberapa tema, seperti pengaturan warna, warna latar, dan juga font dari formulir yang kita buat. Serta dapat menggunakan header. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan menu pratinjau untuk dapat melihat hasil dari Google Formulir yang telah kita buat. Untuk selanjutnya, berikut merupakan tampilan saat user mengakses Google Formulir yang kita buat. Di sini apabila user tidak mengisi nama, maka akan muncul pertanyaan ini wajib diisi. Hal ini dikarenakan kita sudah men-setting atau mengatur pada tahap sebelumnya agar pertanyaan ini wajib untuk diisi. Setelah mengisi semua jawaban dari formulir yang telah kita buat, maka user dapat mengirimkan jawaban tersebut. Setelah user mengirimkan jawaban tersebut, maka akan ada muncul tampilan tanggapan Anda telah direkam. Ini artinya tanggapan dari user tersebut sudah terkirim kepada kita. Akan muncul satu respons karena sudah dijawab oleh satu user. Nah, di sini di halaman respons kita dapat melihat semua tanggapan dari user atau pengguna terhadap formulir yang kita berikan. Kita juga dapat memanfaatkan Google Spreadsheet untuk melihat tanggapan dari pengguna terhadap formulir kita. Google Spreadsheet ini hampir sama dengan Microsoft Excel yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja, Google Spreadsheet digunakan secara online. Kita juga dapat mendownload hasil dari respon ini. Untuk pertama-tama kita ganti dulu nama judul dari filenya.
Selanjutnya klik New File, lalu arahkan ke arah Download, klik Microsoft Excel dalam kurung .xlsx. Maka hasil dari respon ini akan dapat kita lihat secara offline dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari materi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.